Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya Juragan Lokal Farm ya. Di sini adalah channel khusus untuk mengedukasi, berbagi sharing terkait dengan beternak ayam kampung khusus untuk pemula ya. Sebelum dilanjutkan ke penjelasan, silahkan teman-teman untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Serta jangan lupa notifikasi loncengnya ditekan ya, supaya nanti ketika saya upload video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, nah di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen yang harus dipahami secara basic dasar terkait dengan suksesnya kita beternak ayam kampung ya. Ada beberapa tahapan manajemen mungkin yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, dalam dunia peternakan itu khususnya adalah peternakan ayam kampung, supaya teman-teman itu bisa tercapai sebuah keinginannya yaitu kesuksesan. Yang pertama yang teman-teman harus ketahui adalah manajemen kandang. Jadi teman-teman harus pahami dulu manajemen perkandangan itu seperti gimana. Ketika teman-teman berniat ingin memulai ternak ayam kampung itu, populasinya berapa ekor, contoh 100 ekor, berarti memerlukan kandang khusus untuk brooding ya, sekitar 60 lebarnya, panjangnya 2 meter, itu cukup untuk kandang brooding usia 0 hari sampai 1 bulan ya. Itu manajemen kandang. Terkait dengan jenis kandang itu banyak jenisnya, ada kandang postal, ada kandang close house, ada kandang paranje, ada kandang model bertingkat lah, semacam ada kandang umbaran, semi umbaran, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin teman-teman harus pahami ya. Nah yang selanjutnya yaitu manajemen pakan. Nah para peternak itu, khususnya peternak ayam baik itu kampung ataupun broiler dan lain sebagainya, itu pasti kendalanya itu adalah di pakan. Nah teman-teman harus memahami terkait dengan manajemen pakan. Artinya ketika usia ayam dari 0 hari sampai 1 bulan, yaitu masa-masa brooding, kebutuhan pakannya itu berapa per ekornya, per harinya itu berapa gram kebutuhan ayam tersebut dengan usia sekian contohnya. Nah contoh seperti ketika usia 1 minggu, 0 hari sampai 1 minggu itu ayam itu memerlukan per harinya itu adalah 10 gram. Nah itu salah satu manajemen mungkin yang teman-teman harus pahami. Jadi jangan asal ngasih, jangan terlalu kebanyakan, jangan terlalu kekurangan, artinya supaya kos pakannya itu tidak melambung gitu kan. Jadi teranalisa gitu kan, berapa pakan yang dikeluarkan, bobot ayam yang dihasilkannya itu berapa gitu kan. Nah itu mungkin teman-teman itu harus pahami ya, karena sebagai seorang peternak itu kendalanya itu di pakan. Karena apa? Tidak seimbangnya antara harga ayam yang dijual sama harga pakan yang terus naik. Nah yang selanjutnya yaitu manajemen kesehatan. Jadi teman-teman ketika beternak ayam kampung itu tidak hanya sebatas kita punya kandang, terus kita kasih makan, tentunya supaya ayam kita itu sehat, terhindar dari penyakit, supaya tidak ada kematian. Nah tentunya manajemen kesehatan itu perlu teman-teman pahami juga. Kapan ayam tersebut harus dikasih vitamin, kapan ayam itu harus dikasih vaksin dan lain sebagainya, ataupun obat-obat herbal dan lain sebagainya, termasuk kandang itu harus terus steril, harus bersih, air minum itu harus terus diganti setiap hari dan lain sebagainya. Itu artinya tidak hanya kita mempersiapkan kandang terus ayam itu terus dikasih makan, yang disebut dengan manajemen kesehatan itu perlu teman-teman pahami juga. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah manajemen limbah. Artinya manajemen limbah itu kotoran. Nah kotoran hasil yang didapatkan dari hewan yang kita pelihara yaitu ayam kampung itu, kita mau seperti apa penggunaannya ataupun cara memanagenya itu seperti gimana. Karena apa? Karena ketika kita berbicara peternak ayam kampung, karena ayam kampung itu adalah makan ayam itu adalah makhluk hidup ya, tentunya mengeluarkan kotoran. Nah sehingga supaya kotorannya itu adalah tidak
mencemari lingkungan, ataupun kita juga sebagai peternaknya ketika masuk ke kandang itu tidak merasa bau dan lain sebagainya. Tentunya kita harus pandai-pandai memanage limbah tersebut, kotoran tersebut, supaya di kandang kita itu terasa bersih dan nyaman. Ayam pun nyaman ketika kandang kita bersih, sehat. Enggak cuman kita yang nyaman, ayam pun itu akan merasa kenyamanan. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan terkait poin-poin tips supaya kita sukses dalam dunia peternakan. Yang teman-teman harus pahami itu adalah manajemen terkait dengan budidaya ya. Nah, tentunya ketika teman-teman apa yang saya barusan secara garis besar sebutkan itu menjadi sebuah langkah dasar awal yang harus teman-teman pahami. Adapun mungkin kendala-kendala lainnya terkait dengan beternak itu teman-teman bisa nanti rasakan sensasinya ya, bagaimana menjadi seorang peternak itu. Pokoknya enjoy ketika kita menjadi seorang peternak, itu mantap sekali pokoknya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.